Shalom, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari kita awali dengan saat teduh. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Matius 9 ayat 37. Berbunyi demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah teman-teman, tema kita di pagi hari ini adalah misi Yesus. Nah, teman-teman, misi Yesus selama ia hidup adalah untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga. Ia menceritakan tentang betapa baiknya Allah itu dan apa yang Allah lakukan untuk kehidupan manusia. Nah, selama Yesus hidup, ia tidak pernah melakukan satu dosa pun. Yang ia lakukan adalah menyembuhkan orang sakit, dan banyak lagi mujizat yang Yesus lakukan selama ia hidup. Nah teman-teman, misi Yesus kini menjadi misi kita juga sebagai orang Kristen. Nah sebagai pemuda Kristen teman-teman, marilah kita menceritakan tentang siapa itu Yesus dan apa yang Yesus lakukan untuk kehidupan kita. Nah Yesus itu adalah Allah itu sendiri, dan apa yang Yesus lakukan, dia datang ke dalam dunia dan dia melakukan hukuman atas dosa-dosa kita. Ia dihina, ia dicela, dan bahkan ia memikul salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan karena ia Allah, pada hari yang ketiga ia bangkit dan naik ke surga, dan dari surga ia menawarkan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup yang kekal itu dapat kita terima lewat iman kita. Nah, respon iman kita adalah kita harus percaya kepadanya, kita harus percaya tentang kematian dan kebangkitannya. Nah, dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah dari kedua ayat itu teman-teman menceritakan bahwa hidup yang kekal tidak didapat karena usaha kita atau karena kita layak untuk menerima itu, tapi semua karena Yesus saja yang dapat memberikan itu kepada kita. Nah teman-teman, ketika kita meresponi itu, kita menerima jaminan hidup yang kekal. Nah, dalam pembacaan kita di pagi hari ini berbicara tentang tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Nah, sebagaimana yang kita tahu, di luar sana teman-teman, masih banyak orang yang belum mendengar tentang kabar baik ini, tentang siapa itu Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Nah, sebagai pemuda Kristen, marilah kita melanjutkan misi Yesus ini, kita menceritakan tentang kabar baik ini kepada semua orang. Nah, mari kita semangat untuk memberitakan itu teman-teman, karena di luar sana masih banyak orang yang ingin mengenal akan kabar baik yang akan kita katakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga bersyukur Tuhan 2000 tahun yang lalu Engkau yang rela mati untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, dan ketika kami mau percaya, kami boleh menerima hidup yang kekal. Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan tugas aktivitas kami, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, menuntun kami dalam kami menjalankan tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Hanya kepadamu kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saat teduh kita di hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.